Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Riana Putra. Saya merupakan siswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Saya, NIM saya 40040346360. Eh, saya merupakan angkatan tahun 2024 dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penugasan praktikum yang percobaannya itu mengenai PWM dan encoder motor DC. Ini identitas diri saya. Langsung masuk saja. Yang pertama ada konsep PWM. PWM atau modulasi lebar pulsa adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol jumlah daya listrik yang disalurkan ke suatu beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal data digital, sementara frekuensi dan amplitude sinyal tersebut tetap. Nah, dari prinsip kerja sendiri itu PWM itu bekerja dengan cepat, menyalakan on dan mematikan atau off suatu sinyal listrik secara berulang. Jadi seperti looping gitu ya teman-teman. Nah, meskipun sinyalnya adalah digital atau hanya memiliki dua tingkat tegangan misal 0 dan 5 volt, penerima seperti motor atau LED merasakan nilai tegangan rata-rata yang seolah-olah merupakan sinyal analog. Jadi gitu teman. Nah, eh, yang pertama itu ada duty cycle atau siklus kerja. Nah, duty cycle ini elemen kunci dalam PWM atau ya eh, sebutannya itu siklus kerja. Ini adalah perbandingan antara waktu sinyal berada dalam kondisi on atau T-on terhadap total waktu di satu periode sinyal atau T total. Duty cycle ditentukan dalam persentase. Nah, dari rumusnya itu bisa dilihat T-on per T total dikali 100%, di mana T-on adalah waktu sinyal berkilat tinggi atau on, dan T total itu waktu dalam satu periode, di mana T total T-on ditambah T-off. Ya, satu periode ini. Nah, untuk contoh duty cycle itu ada 0%, ini off, rata-ratanya 0, ini 50%, ini waktu on sama dengan waktu off, jadi tegangan rata-ratanya itu sama. Dengan 100% duty cycle, sinyal selalu on atau tegangan rata-ratanya itu maksimum. Tegangan rata-rata. Dengan mengubah duty cycle, Anda secara efektif mengubah tegangan rata-rata atau Vout yang diterima oleh beban, meskipun tegangan maksimum atau Vin itu sinyal digital tidak berubah. Untuk rumusnya sendiri, Vout sama dengan duty cycle kali Vin. Misalnya pada tegangan input 5 volt, duty cycle 25% menghasilkan Vout 0,25 kali 5 volt atau ya sama dengan 1,25 volt. Duty cycle 70% atau 0,75 dikali 5 sama dengan 3,75 volt. Oke, ini ada kesalahan sebentar ya. Teman-teman sekalian aku. Oke. Untuk yang ketiga itu konsep PWM adalah frekuensi tetap. Frekuensi sinyal PWM selalu tetap dalam sebagian besar aplikasi. Frekuensi yang dipilih harus cukup tinggi sehingga beban atau LED atau inersi motor itu tidak dapat melihat atau merasakan pergantian cepat antara on dan off. Jadi intinya ini suatu program yang dimana suatu konsep kerja yang dimana kita mengalami terjadi perulangan gitu ya, dan diharapkan itu perulangannya terjadi secara cepat, jadi tidak merasa tidak, jadi pergantiannya itu sampai terasa lama. Nah, untuk pengaplikasiannya itu sangat populer karena di efisiensi energinya yang tinggi. Saklar atau saklek hanya berada dalam keadaan on atau off, minim daya yang terbuang sebagai panas, dan kemudahannya digunakan dengan microcontroller. Aplikasi utamanya meliputi pengaturan kecepatan motor DC, ini yang akan kita bahas nanti. Duty cycle yang lebih besar menghasilkan kecepatan motor yang lebih tinggi. Dan berikutnya ada pengaturan cairan LED atau dimming. Duty cycle yang lebih kecil membuat LED meredup. Ini juga sebenarnya ini sudah pernah saya lakukan juga buat yang LED, cuman kebetulan sepertinya nggak akan kita bahas buat yang LED. Berikutnya pengendalian motor servo, berusaha menentukan posisi sobit motor. Nah, kita langsung masuk ke konsep dasar encoder 2 pin.
Konsep dasar encoder 2 pin itu umumnya merujuk pada incremental rotary encoder yang menghasilkan dua sinyal keluaran atau dua pin data untuk menentukan gerakan tetap. Dua pin data ini biasanya diberi label A dan B, dan pin-pin ini menghasilkan pulsa gelombang persegi yang memungkinkan sistem elektronik mengukur tiga hal, yaitu posisi atau jarak relatif, kecepatan, atau arah putaran. Tuh, dimana posisi adalah berapa banyak pulsa yang telah dihitung, kecepatan adalah seberapa cepat pulsa-pulsa tersebut dihasilkan, dan arah putaran wah sebenarnya teman, ternyata kamera saya sepertinya agak trouble ya. Saya coba benerin dulu buat kamera saya. Ini sudah informasi aja ya teman. Jadi beberapa hari ke belakang device saya buat kamera webcam ini emang agak trouble ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti kameranya tiba-tiba mati lagi, karena saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba laptop saya webcam bawaan itu suka mati-mati saja. Jadi mohon dimaklumi jikalau nanti di penjelasan tuh webcamnya mati lagi. Oke lanjut. Tadi udah sampai kecepatan, itu seberapa cepat pulsa-pulsa tersebut dihasilkan, arah putaran, urutan sinyal A dan B yang muncul. Kemudian prinsip kerja sendiri itu bekerja dengan prinsip kuadratur encoder, yang dimana itu menghasilkan dua sinyal, sinyal A dan sinyal B, yang memiliki perbedaan fasa 90 derajat satu sama lain. 1. Deteksi gerakan untuk pulsa. Sinyal A dan B dihasilkan dari sensor optik atau mekanis yang mendeteksi pola pada disk yang berputar. Setiap kali terjadi perubahan dari logika rendah, low atau 0, ke logika tinggi, high atau 1, terus sebaliknya pada salah satu sinyal, itu menandakan perpindahan posisi tertentu. Dengan menghitung pulsa-pulsa ini, sistem dapat mengetahui perubahan posisi relatif dari poros. Deteksi arah fasa. Karena adanya perbedaan fasa 90 derajat antara sinyal A dan sinyal B, urutan kemunculan sinyal akan berbeda tergantung arah putaran. Nah, ini adalah penjelasan juga. Jika clockwise atau searah jarum jam, sinyal A akan mendahului sinyal B. Jika counterclockwise atau searah berlawanan dari jarum jam, sinyal B akan mendahului sinyal A. Kurang lebih seperti itu. Kelebihan dan kegunaan encoder. Nah, kelebihan utamanya yaitu akurasi dan resolusi tinggi, di mana akurasi arah itu penggunaan dua sinyal dengan beda fase 90 derajat memungkinkan deteksi putaran yang akurat. Resolusi tinggi, di mana meskipun hanya memiliki dua pin, resolusinya dapat ditingkatkan dengan menghitung setiap transisi pada kedua sinyal. Kegunaan umumnya itu encoder 2 pin sangat umum digunakan pada aplikasi yang memerlukan input kontrol dan pengukuran gerakan. Contohnya seperti pengaturan digital, atau pada perangkat audio atau navigasi menu di layar LCD. Kemudian pengukuran kecepatan motor DC itu dipasang pada poros motor sebagai umpan balik atau feedback untuk mengontrol kecepatan dan posisi dalam sistem robotika dan otomatisasi. Oke, mungkin kita jadi sebelum kita masuk ke percobaannya, jadi ini saya bakal menjelaskan cara saya menerapkan gitu saya menggunakan software MATLAB, dimana nanti akan saya coba rangkai untuk rangkaian PWM, encoder dan segala macam untuk menggerakkan motor DC. Oke, kita langsung ke tutorialnya teman-teman. Sebentar aku coba tes. Oke, nah kalau misalnya udah akunnya udah kebuka ya, sebenarnya ini saya jujur aja sebenarnya saya udah menjelaskan panjang lebar, dan ternyata waktu aku coba cek videonya tiba-tiba nge-crash, terus otomatis nggak save, jadi semuanya ulang dari awal. Ini mau aku coba ulang lagi dari awal. Jadi ini add-on ini nanti kalian bakal kayak gini untuk kalian. Gimana caranya? Langkah pertama, hardware setting. Pergi ke solver, ini klik
diatur infinite, ini auto, ini lakukan. Jika sudah ke hub implementation, sini kita tergantung kalian menggunakan Arduino apa. Tapi kalau saya menggunakan Arduino Mega 250, klik target, host board connection, di sini klik manual specify, lalu com ini sesuai laptop masing-masing. Gimana cara ngeceknya? Kalian tinggal cari untuk device manager, nanti bakal kelihatan portnya mulai 44, di sini buat jika sudah apply lalu oke. Nah, langsung isi rangkaian. Jadi di sini kita memiliki dua rangkaian, ada praktik kali ini. Yang pertama rangkaian untuk mengatur PWM, yaitu ini. Yang kedua rangkaian untuk membaca data yang pada itu ini. Ya langsung aja, karena di sini aku udah rangkai, jadi aku bakal jelasin ulang. Ini yang pertama kita perlu from klik, gimana caranya kan klik dua kali, cari from. Nah, klik dua kali lagi, edit variabel jadi edit one variable. Oke. Semua aku coba jelasin cepat tapi jelas kalau bisa. Kemudian manual switch, ini komponen manual switch. Kemudian ada data type conversion, di sini kalian klik dua kali, kemudian output data type-nya kalian ubah ke integer 0. Oke, sudah. Di sini ada konstan nilainya 0, di sini ada nilainya 1. Nah, ini adalah komponen yang dimana cukup penting juga, itu ini switch. Kita beri dua di sini, kalian cari aja switch. Oke, udah. Nilainya juga jangan lupa diubah ya. Di sini bagian sini ini U2 lebih besar sama kemarin, sini yang lebih besar doang tuh. Oke, nilai beda. Kemudian di wiring seperti ini, lanjut ke komponen ini. Kita coba kita dulu ini gampang, kita cari namanya ini. Scroll. Nah, kita pakai rangkaian pakai komponen ini keluar ini. Oke, ini ya. Kemudian pinnya juga jangan lupa diperhatikan, kiri dan pin sini juga display. Nah, di sini ada konstan dan goto ya untuk mengirimkan data, dan ini adalah untuk mengatur PWM ya, kita menggunakan konstan. Nah, untuk mengatur konstannya ini kita bisa menggunakan slider, ini namanya slider. Kayak kita bisa lihat kayak gini. Nah, gimana caranya kita menggunakan slider? Kalian cari dulu slider di sini, lalu kalau udah klik dua kali, ketika udah terbuka seperti ini, kalian klik konstannya di sini, otomatis nanti kan tiba-tiba muncul konstan di sini. Kalian cek connect, ini minimum dan maksimum diatur juga seperti ini. Oke, sudah. Oke, untuk rangkaian untuk mengatur PWM kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke untuk membaca data encoder. Di sini ada rangkaian komponen yang namanya encoder. Oke, kita cari scroll. Nah, kita pakai yang bawah ini, jangan pakai yang dua ini, tapi pakai ini. Oke, kalau udah ini sebenarnya simple aja. Kita perlu go to dan com. Tinggal kita mengatur variabel ya. Di sini ada encoder previous, encoder previous, dan delta encoder. Ini yang namanya delta delay, ada aja di sini delay. Nah, kita tinggal drag pasang wiring seperti ini, ada di video. Nah, ini ada yang belum juga, di sini ada scope display. Nah, untuk wiringnya tinggal ikuti saja, ada butuh scope juga. Sebentar. Oke, sini bikin display.
kurang lebih kayak gini. Nah, karena saya melakukan praktikum itu pada saat jadwal praktikum, dan kebetulan saat ini saya tag video di rumah, jadi saya nggak bisa menerapkan praktikumnya seperti apa, cuman saya ada di simulasi di mana saya melakukan praktik tersebut. Maaf sekali lagi karena di sini juga posisinya saya nggak punya device-nya, saya nggak punya alatnya, hanya ada di lab, hanya ada di kampus, jadi saya nggak bisa mempraktekkan di rumah. Namun saya bisa menunjukkan video dokumentasi saya. Sebentar teman-teman, aku cari dulu videonya. Oke, jadi di sini aku sudah ada video cuman aku makan. Ya bisa dilihat, itu program sudah kita program tadi, ya. Di sini kita coba atur dulu. Nah, mungkin buat mempercepat ya, kita nah, ketika di run itu sudah berputar berhasil seperti apa yang kita harapkan sesuai teori. Dan di sini saya juga menambahkan grafiknya, ada grafiknya juga, bisa dilihat. Jadi sebenarnya di sini tuh ada dua percobaan ya teman-teman. Ada namanya percobaan posisi dan kecepatan. Untuk percobaan kecepatan itu kita mengubah kecepatan, yang dimana nanti si motor listnya akan berputar. Sedangkan untuk kita mencari percobaan posisi itu nggak akan, motor list itu nggak gerak, motor list itu diam tapi grafiknya jalan. Nah, kalau lebih kayak gitu. Nah, ini kita coba minus ya, atau kita terus turun. Nah, mungkin aku bakal kasih injek video satu lagi. Oh sorry, ini masih video yang sama. Kalau misalkan ada misstep ya. Nah, ini kayak gini. Ini coba di run dulu. Nah, kalau udah berputar kayak gini, ya kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, ini ketika konstannya diatur plus 255, itu akan berputar searah jarum jam. Nah, ketika di minus itu akan berlawanan arah dari jarum jam. Mungkin bisa diperhatikan juga. Jadi seperti itulah konsep PWM dan data encoder, yang dimana digunakan untuk pengaplikasian menggerakkan motor DC. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terus juga yang perlu juga webcam atau kamera saya mati sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa bakalan ini laptop saya mengalami bug atau apa semacam itu. Saya juga kurang tahu, tapi yang pasti saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk gimana caranya webcam tetap nyala. Dan juga saya minta maaf juga untuk penjelasan yang salah, masih ada yang kurang. Namun sejauh ini saya sudah menjelaskan sebisa saya dan selengkap-lengkapnya, dimulai dari tadi ada konsep dan dasar teori, cara kerja, kemudian ada penerapan juga mengenai PWM dan encoder 2 pin. Kemudian saya juga sudah menjelaskan tadi cara menginstal add-on MATLAB Arduino ya, dan juga saya sudah jelaskan juga cara setting hardware-nya dan lain-lain. Kemudian juga barusan saya sudah menjelaskan rangkaian di MATLAB-nya, ada 2 rangkaian, yaitu rangkaian untuk mengatur PWM dan membaca data encoder. Dan ada juga 2 percobaan, yaitu yang pertama percobaan untuk posisi dan kedua kecepatan. Tadi juga sudah saya tampilkan video cara kerjanya gimana ketika motor DC bekerja, berputar. Terus juga saya sudah menjelaskan juga
tadi ada grafiknya juga, dan kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.